Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa bersama-sama dalam acara ngomongin perkara iman, dan kita hari ini bicara tentang Raditya Olona, seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Setidaknya 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, berantakan, nggak karuan sampai gue ngerasa kehilangan arah, kehilangan segalanya, kehilangan mimpi. Gue merasa gue nggak layak dan sebagainya. Tapi pas gue datang sama Tuhan, dia cuman peluk kayak nggak ada yang nggak layak memang. Tetapi aku melayakkan kamu. Jadi teman-teman, nggak ada yang tidak layak, nggak ada yang lebih hina, nggak ada yang terlalu berdosa untuk datang sama Tuhan, karena Tuhan datang untuk orang berdosa. Jadi ini waktu yang tepat sih untuk kita kembali sama dia apa adanya, sejarah sama Tuhan deh. Lu akan takjub lihat bagaimana dia menerima lo. yang pertama yang bisa kita pelajari dari kehidupan seorang Radit, yaitu dia seorang yang dulunya adalah nothing menjadi seorang something. Kenapa? Karena dia di dalam hidupnya hidup yang berdosa, melakukan seks bebas, narkoba, dan banyak hal yang dia lakukan. Dan ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa melihat bahwa banyak orang itu seringkali menilai seseorang dan menganggap bahwa tidak mungkin mengalami sebuah perubahan. Tetapi apa yang terjadi pada Radit adalah dia diubahkan oleh Tuhan. Dari seorang yang berdosa, dari seorang yang dianggap tidak berguna, yang buat masalah, tapi menjadi orang yang diampuni oleh Tuhan, menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang yang merasakan betapa luar biasanya Tuhan itu di dalam hidupnya, sehingga hidupnya diubahkan dan dipanggil untuk mengubahkan orang-orang kembali kepada Tuhan. Yang kedua, Ya, dan aku juga ingin menyarankan setiap gereja lokal atau influencer, kan lu udah punya banyak followers atau banyak followers dari gereja kalian. Mereka sangat mengagumi apa yang kalian punya. Mau nggak kita buka akses supaya mereka bisa masuk? Mungkin goalnya bukan menjadi anggota gereja lokal, tapi goalnya adalah supaya mereka menjadi anggota tubuh Kristus. Ya, di mana Yesus sebagai fondasinya. Kita bisa menjadi jembatan untuk memperkenalkan Yesus sama mereka. Jadi mari gereja lokal, siapapun kalian, influencer, hamba-hamba Tuhan, mari buka akses juga dalam program-program kalian, bikin sesuatu yang bisa membuka orang untuk bisa masuk dan dimentorin secara dekat, dilayani oleh setiap konselor-konselor yang tujuannya cuma satu, membawa mereka kepada Kristus dan membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Raditya Olona adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk menjaga orang-orang muda. Dan di dalam video ini, hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah dia mengajak gereja-gereja untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus, menjangkau orang-orang, menerima orang-orang, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan merasakan tentang Tuhan yang hidup itu dalam hidup mereka. Dan itu tujuan utama yang dia lakukan di dalam pelayanannya, mengajak gereja-gereja untuk bersatu di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam ladang Tuhan, di dalam semua yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kondisi ngot rohami danggoiga. Yang ketiga, ketika kita bicara tentang sebuah relasi antara orang tua dan anak. Di dalam gambar video ini menunjukkan anak dari Radit yang memberikan stick PS kepada almarhum papanya dan ditaruh di peti mati, dan menunjukkan bahwa pada masa hidupnya kehadiran seorang ayah, kehadirannya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah anak-anak membekas, membuat anak itu memaknai tentang kehadiran orang tua di tengah-tengah kehidupan dirinya, sehingga dia tidak pernah bisa lupa dan dia tidak pernah bisa untuk meragukan akan apa yang dilakukan oleh papanya. Sehingga simbol kasih seorang bapak
menjadi nyata di dalam apa yang dia alami. Teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka saya memberikan satu ayat untuk keluarga dan untuk setiap kita. Dari Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan terus percaya dan beriman pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.